sahabat Secitra, bertemu lagi dengan saya Dita, saya yang akan memandu IG Live hari ini. Bagaimana kabarnya sahabat Secitra hari ini? Semoga sahabat Secitra selalu diberikan kesehatan dimanapun sahabat Secitra berada. Dan bagi sahabat Secitra yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga selalu diberikan kelancaran dan keberkahan. Sebelum kita memulai acara IG Live hari ini, untuk narasumber kita hari ini dengan Dr. Cahyadi Sidarta Antonius SP DVA. Beliau adalah dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Dan tentunya untuk tema IG Live kita hari ini sangat menarik bagi remaja-remaja dan dewasa, tentunya jangan sampai kelewat dan harus mengikuti materi kita hari ini. Untuk tema kita hari ini, kenali wajahmu, atasi flek pada wajah, mengatasi masalah sulit, masalah kulit ini bersama ahlinya. Baik, dokter, bagaimana kabarnya dokter? Baik. Ya, dok, sebelum kita mulai saya ingin bertanya dok, ini untuk gelar dokter SPDVA, sebelumnya apakah SPKK dok? Iya, jadi gini, dulu itu kita dari tahun 2023 akhir ini dokter spesialis kulit dan kelaminnya kita itu diganti gitu. Karena mungkin untuk bisa dikenal juga di ranah internasional ya, jadi kita pakainya dermatologi, venereologi, dan juga estetika. Oke, baik. Jadi sekarang kita SPKK semuanya udah ganti. Jadi awal pertama tuh SPKK ya, spesialis kulit dan kelamin, kemudian berganti menjadi spesialis dermatologi dan venereologi, dan sekarang baru yang terbaru spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Jadi SPDV. Oke, baik. Luar biasa informasinya dokter. Kalau begitu kita boleh langsung mulai ya dok ya untuk materi kita hari ini. Dok, kalau boleh tahu nih dok, sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan flek di wajah itu? Flek ya, sebenarnya gini ya, kita mungkin pertama-tama kita harus tahu dulu ya, flek itu kan sebenarnya banyak jenis ya, bukan cuma satu jenis gitu. Kadang tuh ada tuh orang yang bersalah persepsi, mungkin flek itu kan dia ada yang cuma di tepi-tepi wajah, ada yang di tengah, ada yang di samping, dan juga ada yang agak superficial, ada yang dalam, dan jenisnya banyak ya. Contohnya freckles, orang juga bilangnya flek. Terus melasma, orang juga bilang flek. Jadi pokoknya bercak-bercak kecoklatan di wajah itu ya kita bilangnya flek gitu. Nah, pencetusnya banyak sih sebenarnya, dan berdasarkan dari masing-masing penyakitnya contohnya gitu. Paling sering kita anggaplah ya, kita bahasnya utamanya melasma gitu ya. Nah, melasma itu sebenarnya utamanya itu adalah sinar matahari. Jadi paparan sinar matahari itu yang mempengaruhi ke kulitnya kita gitu. Salah satunya lagi yang harus kita ketahui ya, dia pasti ada hubungannya juga dengan keturunan yaitu genetik. Dan yang berikutnya lagi yang bisa dicetuskan itu salah satunya KB hormonal, yang berhubungan dengan hormonal itu juga mempengaruhi. Nggak cuma KB ya, obat minum dan sebagainya yang berhubungan dengan hormonal juga bisa mempengaruhinya. Dan juga ada beberapa obat yang mungkin bisa menimbulkan juga flek di wajah gitu. Jadi banyak lah ya yang harus kita waspadai, tapi yang paling harus kita takuti adalah matahari. Jadi sinar matahari. Jadi pakai sunscreen. Banyak pakai sunscreen. Iya, pakai dok. Harus pakai sunscreen ya, biar kita untuk mencegah timbulnya flek. Minimal kita mencegah dulu gitu. Obatinya step by step. Oke. Karena memang lebih bagus mencegah ya dok ya, untuk penggunaannya. Dok, tadi kan sempat ada informasi terkait dengan gen ya dok ya. Kalau misalkan memang personalnya itu memiliki keturunan gennya untuk seperti flek pada wajah, itu apakah memang bisa diobati juga dok? Jadi kita lihat ya, setiap kegiatan atau setiap sesuatu itu pasti dipengaruhi dari dalam tubuh kita dan di luar tubuh kita tentunya. Jadi kalau sebenarnya kayak di luar tubuh kita bantu dengan environment-nya kayak pakai sunscreen yang kayak tadi. Kalau bisa KB-nya jangan KB hormonal, KB-nya IUD yang tidak mempengaruhi hormon gitu-gitu. Ya kita mencegah dari luar. Tentunya kalau sebenarnya timbul flek ya bisa diobatin. Tapi ya tentunya kita harus lihat dari kondisi kulitnya sendiri juga, bagaimana fleknya itu dalam atau cuma di bagian atas gitu. Kalau misalnya cuma permukaan kulit ya mungkin kita bisa bantu dengan krim masih bisa, tapi kalau dia agak dalam mungkin kita butuh tindakan lainnya gitu, kayak treatment
tertentu yang harus lebih rutin lah seperti itu. Tapi kalau namanya flek ya kita bisa obatin gitu. Tapi ya untuk mencegahnya ya kita tetap harus sunscreen dan harus mencegah yang bisa mencetuskan lah, kita harus hindari juga. Baik-baik. Kalau misalkan flek kecoklatan pada wajah itu dok, selain mungkin dari faktor matahari, nah itu bisa nggak sih dok dari faktor makanan apa yang kita konsumsi sehari-hari? Kalau untuk makanan sofa aman-aman aja, nggak ada yang mencetuskan sampai kita bisa timbul flek. Beda kalau seandainya ada orang yang mukanya merah setelah makan makanan yang panas, makan makanan yang pedas, mukanya merah, mungkin kita harus hati-hati, mungkin itu rosacea. Jadi ya beda lagi kondisinya sih. Tapi kalau untuk makanan sih tidak mempengaruhi untuk flek. Jadi makanan apa aja boleh. Berarti memang tidak berpengaruh signifikan ya dok ya untuk makanan terhadap flek kecoklatan ya. Nah, kalau boleh tahu nih dok, kalau flek kecoklatan itu apakah memang salah satunya tadi dari faktor matahari, terus atau faktor genetik, atau faktor hormonal lainnya yang berkaitan dengan KB? Apakah itu bisa juga dok salah satu tanda-tanda adanya penyakit serius pada kulit? Nah, gini, sebenarnya kalau seandainya penyakit serius pada kulit itu dia cenderungnya bukan flek ya, lebih ke tumor kulit ya, kayak tai lalat, yang itu yang kita harus hindari, bukan hindari, harus kita ketahui gitu. Kalau seandainya kayak bentukannya timbulnya sudah tai lalatnya sudah tidak sesuai dengan bentuknya, dia tambah besar, berbenjol-benjol, gampang berdarah, ya itu kita harus waspadai. Kalau seandainya itu lebih ke arah mungkin ada tanda-tanda keganasan misalnya itu terhadap, ya kan namanya kita kulit ya, bukan berarti kulit nggak ada kanker kulitnya gitu. Jadi bisa itu tanda-tanda sebuah kanker kulit, jadi itu bahaya seperti itu. Tapi kalau untuk yang flek itu sendiri sih nggak ada hubungannya dengan kanker kulit. Cuma ya kita tetap harus dilihat oleh orang yang berkompeten terhadap bidang tersebut biar tidak salah dalam menilainya misalnya gitu lah ya. Kalau sana itu bukan dicetuskan oleh bukan oleh kanker kulit gitu, tapi lebih ke flek ya, karena notabene ya karena sinar matahari dan sebagainya, ya itu kita bisa obatin lebih gampang gitu dibanding bisa krim-krim. Sedangkan kalau dari ke arah kanker kulit mungkin kita perlu operasi untuk diangkatnya sampai ke dalam-dalam, karena kalau enggak nanti dia timbul kembali lagi. Nah, kalau boleh tahu nih dok, mungkin ada tidak dok langkah-langkah sederhana nih bagi para sahabat Sehat Citra, nah untuk mengantisipasi adanya flek-flek coklat pada wajah, dan sekiranya kapan memang dari sahabat Sehat Citra ini harus berkonsultasi untuk membedakan misalkan flek wajahnya itu masih bisa dilakukan langkah-langkah sederhana, ataukah memang harus berkonsultasi pada ahlinya dok? Jadi gini ya, kalau untuk flek wajah ini sebenarnya tipsnya tuh banyak banget ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat di TikTok, lihat di IG-nya influencer tertentu, mungkin mereka sudah mengajarkan sebenarnya. Cuma kan kita lebih harus aware lagi ya, itu sesuai nggak dengan prosedur yang semestinya gitu. Ya pertama tentunya kita butuh skincare ya. Tentu kita sejalannya dengan usia, kita harus start menggunakan skincare, bukan untuk cuma mengobati, tapi juga untuk mencegah timbulnya flek itu ya. Mungkin kita terus kemudian untuk skincare-nya itu sendiri, mungkin kalau seandainya kita sudah mencoba berbagai, istilahnya sudah coba skincare yang over the counter, kayak istilahnya kita beli online, kita beli di toko-toko gitu, terus ternyata tidak ada perbaikan, sudah saatnya kita harus berobat ke dokter spesialisnya sendiri gitu, agar tidak mengalami keterlambatan dan pengobatan. Tentunya flek itu sendiri kan dia ada batasannya ya, maksudnya ada yang di dalam, ada yang cuma di permukaan kulit, ada yang sampai ke dalam gitu. Jadi tidak segampang itu untuk kita bisa pakai di skincare gitu. Kayak contohnya kalau misalnya fleknya udah masih di atas, mungkin kita pakai skincare sehari-hari aman-aman aja, kayak ya udah habis pakai selesai, oh dia bisa kelihatan lebih muda. Tapi kalau misalnya sudah mungkin dalam, kita mungkin perlu tindakan tertentu gitu, baik kita peeling ataupun kita laser seperti itu untuk hilangin pigmen-pigmen kulitnya di bawah. Jadi kita perlu step by step sih. Kalau untuk pengobatan flek itu tidak ada yang instan. Jadi kalau orang bilang saya pakai krim ini 1 minggu hilang, aduh itu antara iklannya bohong atau ingredientsnya itu ya ada sesuatu yang berbahaya. Mungkin ada merkurinya yang emang sudah tidak boleh diproduksi gitu.
Tapi tentunya kalau misalnya dari kita yang seorang dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, kita ada indikasi-indikasi tertentu yang kita bisa berikan kepada pasien-pasiennya. Maka tentunya flek itu tidak mungkin dia datang berobat ke kita, cuma datang sekali terus dia berlanjut terus. Karena obatnya kita akan step by step kita akan switch. Contohnya pertama kita pakai ingredients yang agak aktif, agak untuk menghilangkan fleknya. Tapi mungkin fleknya sudah berkurang, kita akan switch ke yang tapering off, ke yang mungkin lebih gampang untuk untuk turunin dosisnya lah, misalnya itu. Nanti kalau misalnya udah lebih oke lagi, udah hilang banget, mungkin dia boleh beli over the counter untuk skincare-nya. Jadi cara untuk step by step untuk ngobatin fleknya itu yang harus agak diperhatikan itu terhadap masyarakat ini, karena kan terus terang aja zaman sekarang ya kita Shopee klik aja deh krim memutih wajah ini banyak banget gitu. Jadi sedangkan sesuai nggak dengan indikasinya, itu yang kita harus waspadai karena kita nggak tahu isinya, apalagi yang tidak ada label-label ingredientsnya itu apa, isi bahannya itu apa, itu yang harus kita perhatikan. Dok, sekarang ini kan memang banyak dok wanita-wanita sekarang cantik, glowing, tentunya kan memang biasanya perawatan ya dok ya. Pertama selain menggunakan krim whitening, nah biasanya langkah selanjutnya itu paling bagus itu untuk facial, apakah peeling ataukah perlu sampai mikrodermabrasi, itu bagaimana dok? Jadi ya benar sih, untuk zaman sekarang ya namanya klinik estetika tuh ya banyak banget ya. Istilahnya di Depok ini sendiri sudah banyak sekali dok. Banyak banget kan, dan rumah sakit ini juga punya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk facial dan sebagainya kita lihat ya kondisi tertentu ya. Kalau sebenarnya emang dia cuma untuk facial yang common, yang basic facial lah, istilah cuci muka, di treatment, di massage, diberikan infus whitening atau kita berikan untuk treatment basic lah, it's okay. Untuk flek mungkin kita bisa bantu gitu. Tapi kalau seandainya kan tentunya facial kadang kan kita identik dengan orang suka bilang facial tuh ya lebih ke jerawat gitu kan. Orang kan bilang jerawat keluarin komedonya kita facial gitu. Bisa juga kita lakukan facial. Tapi maka aku bilang tadi step by step ya. Kalau misalnya kita sudah lakukan tindakan krim dan mungkin sampai contohnya nih ada yang mau program pengen nikah biar kelihatan lebih glowing gitu ya, kita perlu prepare persiapan gitu ya. Mungkin 2-3 bulan sebelumnya udah datang duluan, jadi kita bisa treatmentnya dulu, jadi kayak kita infus dulu whiteningnya kan. Tentunya kita tindakan ini butuh proses ya, butuh waktu seperti itu. Jadi nah setelah kita lakukan tindakan itu mungkin ya itu kalau tertentu itu, kalau untuk mikrodermabrasi sih sebenarnya belum ada, tapi kalau untuk peeling kita bisa bantu ataupun mungkin perlu yang tindakan lebih advance seperti laser. Tapi biasanya dengan peeling dan skincare rutin itu membantu sudah cukup membantu. Cuma ya prosesnya tidak secepat mereka yang punya alat laser, kita step by step laser. Nah, biasanya juga kan kalau kita menggunakan produk whitening, ini baiknya kalau misalkan facial itu untuk pendampingnya itu berapa minggu sekali kah dok, atau berapa bulan sekali kah dok untuk memaksimalkan dari produk tersebut? Ya, kalau misalnya kayak facial gitu, kita lebih ke arah lihat ya kondisi kulitnya seperti apa gitu. Kita harus tahu ke basic dari kondisi kulit kita sendiri gitu loh. Kayak kita mau treatment apapun, kita akan lihat basic dari kondisi kulit kita. Kita harus tahu kulit kita itu kan dia tuh tumbuh ya, sama kayak kuku kan termasuk bagian dari kulitnya, dia kan tumbuh gitu. Jadi kulit tuh dari bawah, dari paling dasar sampai dia ke bagian paling atas itu dia butuh waktu kurang lebih 21 hari. Jadi bagaimanapun kita harus maintain kulit kita sebisa mungkin dalam jangka waktu 21 hari ini baru kita ulang lagi. Tapi kondisi-kondisi tertentu mungkin kita bisa lakukan lebih cepat. Dengan kondisi-kondisi yang kayak sesuai indikasi lah, kita mungkin butuh 2 minggu kita udah boleh tindakan gitu. Tapi kalau seandainya kondisi-kondisi yang realitanya ya, kita kalau mau tunggu kulitnya sampai dia istilahnya udah sampai ke arah kulit mati ya, istilahnya sampai ke superficial itu 21 hari. Jadi ya 2 minggu sampai 21 hari lah kita boleh combine dengan itu, combine dengan tindakan mau facial, mau peeling.
Dan tentunya di kita ini, di Citra Medica ini kita ada alat itu loh, scan wajah. Luar biasa. Jadi kita bisa tahu wajah kita tuh umurnya berapa, usianya sesuai tidak gitu. Terus flagnya tuh di atas atau di bawah, ataupun kadang tuh flagnya di bawah kulit tapi nggak kelihatan di muka di kita kan. Tapi di scan itu kita bisa lihat, oh daerah-daerah sini nih yang ada cenderung kedepannya bisa timbul flag gitu. Jadi kita bisa, cegah dulu, ya ini kedepannya bakal ada flag, kita pakein aja skincare mulai gitu. Mulai pakai skincare rutin istilahnya. Oke, berarti di awalnya memang kita lebih baik tuh memang pengecekan dulu secara keseluruhan di wajah sebelum kita mengambil solusi ya dok ya, untuk perawatannya seperti apa, krimnya juga seperti apa. Wah luar biasa sahabat saya Citra, ini memang benar-benar harus ke Rumah Sakit Citra Medica Depok. Kita udah ada scan wajah, jadi kita harus tahu dulu nih apa sih yang kira-kira bukan pengobatan ya, tapi untuk tata laksana yang tepat. Nah kalau misalkan dok secara umum dok, kalau kita menggunakan cream whitening, itu kalau secara ingredient atau komposisinya yang dinilai aman, itu untuk hasilnya itu biasanya berapa lama dok? Itu tergantung ya dari bagaimana proses kerja dari timnya itu, aktif ingredientsnya itu apa gitu ya. Biasa sih kita bisa lihat dalam jangka waktu ya kurang lebih 21 hari itu, mau 3 minggu, sometimes ada yang mungkin butuh waktu sampai 1 bulan atau 2 bulan. Jadi tergantung dari ingredients apa yang, target apa yang kita mau capai seperti itu. Kita nggak bisa ngomong, aku pasti ya segini, masa 1 minggu sembuh gitu. Kita nggak bisa ngomong kenapa, karena sometimes ya sekarang flagnya superficial atau flagnya cuma di atas. Terus ada juga flag yang di bawah-bawah, sedangkan kita harus tunggu yang di bawah tumbuh sampai ke atas kan butuh waktu juga gitu istilah. Jadi ya step by step, nggak bisa kita langsung pastikan tag bulat 3 minggu ya kamu bisa lihat kulitnya bagus ya. Kita nggak bisa, kita harus lihat case by case. Kita lihat pasiennya dulu, kondisi kulitnya gimana, dan apakah flagnya di bagian mana, bagian atas kah, bagian bawah kah, atau campuran kah, atau gimana. Jadi kita nggak bisa sih langsung menentukannya berapa lama, tapi kita lihat case by case. Kita lihat kondisi pasiennya terlebih dahulu. Nah, sangat menarik nih dok, karena saya juga kan termasuk pengguna seperti produk whitening ya dok ya. Nah, kalau misalkan kita sedang menggunakan produk whitening nih dok, kita sedang beraktivitas di luar ruangan, otomatis kan kita akan berpaparan langsung dengan sinar matahari dok. Apakah kita harus menggunakan topi atau seperti apa ya dok, agar tidak langsung terkena sinar matahari dok? Ya, jadi gini, sometimes kita harus tahu dulu ya, yang pertama itu skincare basic ingredients kita tuh apa. Ada beberapa basic ingredients yang terutama untuk krim malam itu tuh dia kadang cenderung kalau kena matahari justru foto dia jadi bikin kulitnya tambah merah, jadi ada bisa juga bikin kulitnya jadi hitam. Jadi kita harus tahu dulu ya, tapi tentunya untuk menghilangi flek itu kita harus menghindari sinar UV yang tinggi ya, terutama siang hari seperti itu. Nah, salah satunya yaitu benar pakai topi, mungkin pakai masker, kalian juga perlu pakai kacamata hitam ya, menghindari paparan sinar UV-nya secara langsung. Tapi tentunya kita dengan pakai sunscreen aja juga cukup membantu sih sebenarnya. Jadi yang utama basic skincare-nya itu kita harus ada dulu gitu, cleanser yang pertama. Terus mungkin kalau sometimes kita butuh sesuatu yang untuk targeting, contohnya kayak aku jerawat, aku ada targetnya, mungkin ada skincare aktif yang harus aku pakai gitu, ataupun flek, aku ada skincare aktif yang harus aku pakai gitu. Habis itu baru moisturizer, baru yang terakhir sunscreen. Habis itu baru kalian mau make up silahkan. Gitu. Jadi sebenarnya, tapi ya itu kembali lagi ke kondisi-kondisi itu ya pasien ya. Jadi kadang kan ada yang foundation sudah ada sunscreennya, kan kita nggak tahu ya, misalnya ada yang dia pakai sunscreen yang sudah ada warnanya kayak gitu untuk menutupi coloring ya, berarti nggak usah pakai. Jadi ya masing-masing produk skincare tuh mereka punya kelebihannya masing-masing. Cuma gunakanlah yang sesuai indikasi dan udah BPOM dan sudah istilahnya sudah terverifikasi ya. Jangan beli-beli di Shopee dengan konteks yang racikan ini gitu, karena terus terang di Shopee itu banyak banget yang kayak racikan dari dokter ini, padahal kita nggak tahu benar atau enggak racikan isinya apa, kan kita nggak tahu. Jadi harus agak waspada lah ya, harus lebih aware terhadap lingkungan yang barang-barang yang kita mau pakai gitu. Karena kalau misalnya contohnya dia pakai sesuatu yang memang ada merkurinya atau bagaimana, jadi kulitnya rusak gitu. Kalau udah rusak mau perbaikinya susah gitu.
yang kita takutkan ya setelah rusak ini yang kita mau perbaikinya itu yang kita susah gitu. Mungkin dia sampai butuh laser dan sebagainya untuk bisa mengembalikan, tapi itu untuk mengembalikannya kembali seperti semula kulit sehat ya susah. Nah yang harus sahabat Citra ini ketahui juga bahwa sebenarnya kulit kita tuh butuhnya sehat, bukan karena kulit Indonesia tuh butuhnya kulitnya emang tipikalnya udah coklat gitu loh. Jadi kulit kita itu ada indikasinya sendiri-sendiri untuk masing-masing gitu. Yang penting kulit itu sehat. Jangan yang membanding-bandingkan dengan mereka-mereka yang kulitnya yang emang putih dari sono gitu, putih dari sana. Iya. Terus dia memaksakan pengen putih, pengen glowing, pengen bersih ya. Ya gimana ya, misalnya kalau saya konteks ya pengen glowing, pengen kulitnya sehat, kita bisa bantu. Tapi kalau saya memutihkan ya sebenarnya bisa dibantu, tapi ya itu kayak agak sulit gitu loh istilahnya untuk mencapai ke kulit yang toningnya lebih putih dibanding yang semestinya gitu. Jadi ya, harus tahu dulu yang penting utama tuh ya kulitnya tuh harus sehat, itu paling penting. Secara tidak langsung kalau kulitnya udah sehat dia akan kelihatan awet muda. Nah, kalau boleh tahu nih dok, saya juga kan pernah dengar ya dok, mungkin ada salah satu rekan saya mungkin menggunakan produk whitening itu sampai melepas untuk kulit wajahnya. Itu masih kategori normal atau tidak dok sebenarnya? Ya jadi gini, kalau misalnya produk whitening yang bisa sampai mengelupas itu kita harus lihat ya indikasinya, ingredients dari krimnya itu apa. Karena sebenarnya kita harus tahu ya zat aktif yang kita berikan pada krim-krim itu sebenarnya masing-masing punya kegunaannya. Mungkin jadi ada yang dia targetnya langsung ke melaninnya sehingga fleknya langsung berkurang. Ada yang targetinnya dengan cara karena dia fleknya di superficial kulit, di bagian atasnya kulit, dia kikisin dengan cara dia melepaskan kulit ari-arinya, kulit yang atas, kulit matinya. Misalkan itu dilepasin, jadi kelihatannya kayak melupas. Ada juga, jadi masing-masing ingredient saya punya targetnya sendiri. Aku nggak bisa ngomong ya, maksudnya dalam konteks kalau seandainya dia terkelupas tuh jelek gitu, aku nggak bisa ngomong. Tapi ya, intinya kita harus lihat dulu aktif ingredients sama orang yang memberikan krimnya itu dia punya tujuan apa. Karena setiap orang tentunya ketika, misalnya kalau dia seorang dokter spesialis SPDV dia memiliki target gitu. Aku mau targetin ya, banyak aku kasih krim ini, aku pasti udah bayangin dia bakalan kayak gini loh kulitnya gitu. Dan konteks mungkin ada yang lepas, mungkin kan dia agak ngerasa perih-perih dikit dulu, nanti lama-lama udah terbiasa. Terus atau ada ini tuh pakainya khusus malam aja, karena kalau pagi nggak boleh. Ada juga yang ini pagi aja, malam nggak boleh. Jadi obat itu, ingredient itu punya kelebihan dan kekurangannya yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Jadi kalau terkelupas ya tergantung, kalau emang targetnya cuma ingin melepaskan kulit ari-arinya, jadi kelihatan kulitnya lebih fresh, ya kenapa tidak, istilah kayak gini. Bagian bawahnya belum terpapar matahari, masih bagus lah istilah kulitnya, terus dia lepaskan, yang atasnya dibuka, diangkat lah istilahnya, pasti kan kulitnya jadi bagus, jadi bersih. Gitu. Jadi masing-masing ingredient ya punya keuntungannya masing-masing yang emang target yang mau kita capai. Jadi aku nggak bisa bilang kalau itu bagus atau enggak gitu. Jadi tergantung dari target dari orang memberikan krim gitu. Nah ini juga mungkin ada salah satu informasi penting ya dok ya, untuk para ibu hamil nih dok. Kadang kan ibu hamil ada yang aduh saya lagi malas make up, tapi ada yang juga yang saya pengen tetap cantik, tetap glowing. Nah kira-kira gimana tuh dok, aman nggak ya dok untuk penggunaan cream whitening pada ibu hamil dok? Nah itu dia yang harus diketahui ya, ibu hamil tuh kalau bisa jangan. Karena ya kita nggak tahu ya indikasi krim-krim online yang mereka jual itu isinya apa, itu yang kita takutkan gitu. Ya contohnya kalau misalnya dia ada derivat dari vitamin A yang retinol, retinoid itu kalau bisa sih nggak usah dulu ya, istilah kita coba skincare yang lain yang basicnya dulu kayak vitamin C segala ya boleh gitu. Tapi kalau yang retinol ya jangan dulu gitu. Jadi ada setiap skincare tuh kayak ada karakternya sendiri, apakah boleh tidak gitu loh untuk ibu hamil gitu. Jadi sebenarnya ibu hamil sendiri kan dia ada takutnya kan walaupun dia oles ya tetap kan takutnya bisa berefek ke babynya seperti itu. Jadi kalau untuk ibu hamil ada kala baiknya ya
konsultasi dulu ya, kita lihat dari kondisi kulitnya gitu. Emang ada beberapa orang justru pada saat hamil dia timbul jerawat banyak, atau juga jadi timbul flek karena kan hormonnya berubah gitu. Jadi ya setiap orang punya karakter masing-masing ya, maka aku bilang kita harus lihat case by case lagi ya, nggak bisa langsung memukul rata gitu. Dan tentunya skincare gitu kita harus lihat ya, bukan berarti contohnya banyak pakai skincare A, terus datanglah temannya, muka kamu mirip kok sama saya, langsung aja pakai skincare A. Itu yang suka salah sebenarnya. Notabene mungkin dia sebenarnya harusnya switch gitu loh, dari konteks yang mungkin dia perlunya agak ringan dikit, jangan sampai kayak penyembah yang lebih berat gitu loh. Masa ingredientsnya lebih keras gitu, sedangkan yang mbak ini mungkin perlunya yang lain yang lebih ringan gitu. Jadi jangan saling paru-paruan skincare. Nah, itu juga penting sih, karena kita ketahui ya, masyarakat sekarang kan dia gampang untuk menggapai skincare itu sebenarnya. Kita siapa sih yang nggak punya toko orange ataupun toko hijau, langsung check out ya gitu. Tapi ya cuma itu dia, maka cuma perlu kita ketahui juga gitu loh, kalau jangan paru-paruan, pakainya ya harus sesuai dengan kondisinya. Kalau dia udah konsultasi ke dokter ya harusnya ke orang itu aja, jangan paruh ke kanan kiri, karena kita nggak tahu kondisi kulitnya bisa aja berbeda. Karena mungkin belum tentu apa yang digunakan rekan kita ketika kita pakai ini cocok ya, begitu juga mungkin sebaliknya ya dok ya. Jadi memang alangkah baiknya itu memang dikonsultasikan terlebih dahulu. Nah satu lagi dok, kalau untuk ibu hamil itu mungkin untuk tindakan seperti facial ringan apakah boleh dok? Nah kalau facial masih boleh ya. Karena ya intinya kalau facial kan dia cuma mengekstraksi komedo, massage wajahnya, dia lebih relax ya. Terus maskeran gitu ya, boleh. Tapi kalau yang untuk krim-krimnya itu harus ada. Kalau untuk peeling sama laser tergantung, nggak semua tindakan itu bisa. Jadi harus dilihat sesuai dengan indikasinya. Jadi tergantung dari kondisi pasien, kondisi yang diperlukan. Dokter, penyampaian materi dari dokter, karena jujur dok ini sangat penting ya dok buat termasuk saya dok, karena kan memang sangat penting kita sebagai apalagi kamu sebagai wanita untuk menjaga kesehatan kulit ya dok ya. Bagi sahabat saya Citra yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Cahyadi Sujata Antonius SPDPE, beliau praktek di Rumah Sakit Citra Medika Depok pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu di jam 8 pagi sampai jam 11 siang ya dok ya. Baik, bagi sahabat saya Citra juga yang ingin menanyakan langsung terkait informasi dan pendaftaran, bisa menghubungi WhatsApp kami di 081 295 141451. Dan bagi sahabat saya Citra yang belum follow Instagram kami, wajib follow di RS Citra Medika Depok dan Facebook kami di Rumah Sakit Citra Medika Depok. Untuk hotline kami di 021 2967 1000 atau 5000 atau 7000, dan website kami di www.citramedikadepok.id. Baik, Dr. Cahyadi, terima kasih banyak atas waktunya, atas penjelasannya, sangat bermanfaat bagi kami. Ini dok mungkin kita akhiri untuk edukasi ini. Ya, bagi sahabat saya Citra, jangan lupa mengikuti IG Live kita berikutnya. Terima kasih sahabat saya Citra.